Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Mulia Apriliani dari kelas S1 Farmasi B kelompok C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya gunakan dengan judul Penentuan Perbedaan Stabilitas Fisik Suspensi Kering Ampicillin Generik dan Nama Dagang setelah direkonstitusi dengan air suling. Berikut ini referensi jurnal yang saya gunakan. Nah, apa sih sediaan yang direkonstitusikan? Sediaan yang direkonstitusikan adalah campuran sirup dalam keadaan kering yang akan didispersikan dengan air pada saat digunakan. Tujuan dari penelitian yang dibahas yaitu untuk mengetahui perbedaan kestabilan fisik suspensi kering ampicillin generik dan nama dagang setelah direkonstitusi dengan air suling dan disimpan pada suhu kamar selama 7 hari. Alasan penelitian dari jurnal ini yaitu karena suspensi kering ampicillin merupakan campuran serbuk yang dimaksud untuk disuspensikan dalam air atau pembawa lainnya sebelum pemberian. Sirup kering yang dibuat untuk suspensi oral selain mengandung bahan obat juga mengandung bahan seperti pewarna, pemanis, penambah rasa, penstabil, pensuspensi, dan pengawet. Bahan tambahan tersebut berguna untuk meningkatkan stabilitas baik serbuk kering, granul, atau suspensi cairnya. Harga jual suspensi ampicillin generik dan nama dagang di apotek sangat jauh berbeda. Harga jual suspensi ampicillin dengan nama dagang jauh lebih tinggi dibandingkan harga jual suspensi kering dengan nama generik. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya perbedaan kestabilan fisik dari suspensi kering ampicillin generik dibandingkan suspensi kering ampicillin paten setelah direkonstitusi dengan air suling. Yang diteliti dalam jurnal ini yaitu kestabilan fisik suspensi kering ampicillin generik dan nama dagang setelah direkonstitusi dengan air suling dan disimpan pada suhu kamar selama 7 hari. Formulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sirup kering ampicillin generik, 2 nama dagang sirup kering ampicillin, dan air suling. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama yaitu uji penentuan perubahan ukuran partikel. Berikut adalah data hasil dari uji penentuan perubahan ukuran partikel. Pada data hasil uji penentuan ukuran partikel, pada tabel 1 pengujian bentuk partikel, dari ketiga sampel setelah disimpan di bawah titik beku selama 24 jam, diperoleh hasil bahwa ukuran partikelnya tidak mengalami perubahan. Hal ini menyatakan bahwa tidak terjadinya migrasi partikel atau pertambahan bentuk partikel di dalam suspensi. Hal ini menandakan bahwa suspensi-suspensi tersebut baik apabila tidak terjadi perubahan bentuk partikel, berarti luas penampang partikel tersebut tetap besar. Dengan demikian akan memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Pengujian yang kedua yaitu uji volume sedimentasi. Berikut data hasil dari uji volume sedimentasi beserta grafik dari uji tersebut. Dari data hasil uji volume sedimentasi pada tabel 2, setelah dilakukan pengamatan selama 7 hari penyimpanan, dapat dilihat ampicillin nama dagang 1 mengalami sedimentasi yang sangat sedikit atau harga F hampir mendekati 1. Sedangkan ampicillin dengan nama dagang 2 dan generiknya juga mengalami sedimentasi harga F menurun. Hal ini terlihat dari grafik hubungan sedimentasi F dengan waktu T terlihat pada pola yang berbeda, di mana partikelnya mengalami penurunan yang sangat sedikit, sedangkan ampicillin nama dagang 2 juga mengalami penurunan harga F secara bertahap dari volume awal, dan generiknya juga mengalami harga F hampir sebagian. Pengujian yang ketiga yaitu uji kemampuan redispersibilitas. Berikut adalah data dari uji kemampuan redispersibilitas.
Dari data hasil uji redispersibilitas dari literatur diketahui bahwa apabila volume sedimentasi yang semakin mendekati angka 1, maka makin baik partikelnya dapat terdispersi kembali. Ini dapat kita lihat pada tabel 3 hasil pemeriksaan kemampuan redispersibilitas bahwa sirup kering dengan nama dagang 1 lebih mudah berdispersi kembali dibandingkan sirup kering dengan nama dagang 2 dan generiknya. Tetapi suspensi kering dengan nama dagang 2 lebih mudah terdispersi kembali dibandingkan sirup kering generik. Hal ini kemungkinan disebabkan karena volume sedimentasi yang terjadi pada nama dagang 2 terjadi secara bertahap dibandingkan generik, dan kemungkinan juga sedimentasi yang terjadi pada generik membentuk sistem deflokulasi sehingga sedimentasi sukar terdispersi kembali. Ini diduga adanya perbedaan penambahan bahan pemflokulasi di mana partikel yang terflokulasi lebih mudah didispersikan kembali daripada yang tidak mengandung pemflokulasi. Pengujian yang keempat yaitu uji penentuan kadar air. Berikut data hasil dari uji penentuan kadar air. Dari data hasil pengujian penetapan kadar air bertujuan untuk mengetahui persentase kadar air yang terkandung di dalam suspensi. Adapun persentase kadar air pada sirup kering ampisilin tidak lebih dari 2,5 karena sirup kering bersifat tidak stabil dalam air, dan jika persentase kadar air ampisilin lebih dari ketentuan maka antibiotiknya akan cepat rusak. Setelah dilakukan pemeriksaan kadar air, diketahui bahwa ampisilin nama dagang 1 memiliki persentase kadar air yang paling kecil dibandingkan ampisilin nama dagang 2 dan ampisilin generik. Meskipun demikian, persentase kadar air dari semua ampisilin sudah memenuhi standar, yaitu tidak lebih dari 2,5% sesuai yang terlihat pada tabel 4. Pengujian yang kelima yaitu uji pemeriksaan pH. Berikut hasil dari uji pemeriksaan pH yang didapatkan dari jurnal. Dari hasil pengamatan uji pH, setelah dilakukan pengamatan selama 7 hari, maka didapatkan hasil bahwa pH semua sampel tidak mengalami perubahan. Hal ini diperkirakan karena dapatnya berfungsi dengan baik. Itu dapat terlihat pada tabel 5. Tetapi pada literatur diketahui bahwa pH suspensi ampisilin berkisar antara 5 sampai 7,5. Itu berarti ampisilin generik pH-nya tidak memenuhi syarat. Pengujian yang keenam yaitu uji pemeriksaan bobot jenis. Berikut hasil data dari uji pemeriksaan bobot jenis dari jurnal. Dari data hasil uji pemeriksaan bobot jenis, perhitungan bobot jenis berfungsi sebagai salah satu variabel yang dibutuhkan untuk penentuan viskositas atau kekentalan suspensi, sehingga kita perlu mengetahui harga dari bobot jenis suspensi tersebut dan dapat dilihat pada tabel 6. Pengujian yang ketujuh yaitu uji pemeriksaan viskositas. Berikut hasil data dari uji pemeriksaan viskositas. Dari data pemeriksaan uji viskositas pada tabel 7, yaitu pengujian viskositas atau kekentalan suspensi. Pada saat pengujian, hasil yang didapat suspensi kering dengan nama generik mempunyai viskositas yang lebih rendah dibandingkan dengan suspensi kering nama dagang 1 dan nama dagang 2. Hal ini dikarenakan penambahan air suling pada masing-masing sampel berbeda. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap suspensi kering ampisilin yang telah direkonstitusi dengan air suling dapat disimpulkan 1. Suspensi kering ampisilin generik dan nama dagang memiliki perbedaan stabilitas fisik. Perbedaan stabilitas fisik yang terlihat yaitu pada pengukuran volume sedimentasi, kemampuan redispersibilitas, kadar air, bobot jenis, pH, dan viskositas suspensi.
Yang kedua, dari ketiga suspensi kering ampisilin bahwa ampisilin nama dagang 1 memiliki kestabilan fisik lebih baik dibandingkan nama dagang 2 dan generiknya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.